Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Seorang ART mendadak membutuhkan uang untuk membayar hutang judi online-nya. Ketika ia sedang membereskan rumah majikannya sambil memikirkan bagaimana cara melunasi hutang judinya itu, ia sedang membereskan kamar majikannya. Dan tanpa sengaja ia melihat ada uang di laci meja rias yang sedikit terbuka. Dengan ragu ia membuka dan mendapati jumlah uang yang seperti dia butuhkan. Ia merasa bahwa itu adalah jalan Tuhan untuk membantunya membayar hutang judinya itu. Agak ragu sebentar, tapi akhirnya ia memutuskan untuk mengambilnya dan berjanji dalam hati akan segera menggantinya kalau menang judi lagi. Beberapa hari kemudian majikan bingung mencari uang yang ditaruhnya di laci meja riasnya. Ia masih berpikir bahwa ia mungkin lupa menyimpannya di mana. Ia tidak mencurigai ART-nya karena selama ini memang tidak pernah terjadi kehilangan uang di rumahnya. Singkat cerita diketahuilah bahwa ART-nya yang mengambil uang tersebut. Mengetahui hal itu majikannya sangat marah karena ia telah mempercayai ART-nya selama ini. Tapi ART yang sudah seperti keluarga sendiri itu memohon maaf dengan sangat menyesal dan memohon agar dia jangan diusir dan dipecat. Majikannya entah bagaimana memutuskan untuk menerima kembali ART-nya itu, mengampuninya dan menerimanya kembali. Merasa diterima kembali membuat ART itu berubah menjadi jauh lebih baik. Tidak lagi berjudi online sama sekali. Menjadi jauh lebih setia dan rela melakukan apa saja untuk majikannya dan keluarganya. Penerimaan yang dialaminya memulihkan dan mengubahkannya. Demikian yang terjadi ketika seorang perempuan yang kedapatan berzina dibawa ke hadapan Yesus oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mempertanyakan dan mendesak Yesus perlakuan apa yang akan Yesus lakukan kepada wanita itu, sementara hukum Taurat jelas memerintahkan untuk melemparinya dengan batu. Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan di ayat ke-10 Yesus berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Yohanes 8 ayat 10-11. Penerimaan membuat perempuan berdosa itu pulih dan berubah. Ia kemudian percaya dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh dan setia. Bahkan ketika orang-orang menyalibkan Yesus, perempuan itu ada di dekat Yesus dan selanjutnya terlibat dalam pelayanan para rasul. Kita juga adalah orang berdosa yang diterima oleh Yesus. Kita yang harusnya mati oleh dosa, tapi ternyata dosa pelanggaran kita diampuni dan tidak diperhitungkan lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, Roma 5 ayat 8. Karena itu hendaklah kita dalam kehidupan bersama di keluarga, di gereja, dan di masyarakat, kita tidak saling menghakimi atau saling menuntut. Tapi marilah kita saling menerima sama seperti Kristus telah menerima kita. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah, Roma 15 ayat 7. Karena penerimaan menggambarkan kasih yang Allah curahkan bagi kita orang percaya, bagi umat manusia. Penerimaan dibutuhkan kita dan semua orang. Penerimaan memulihkan dan mengubahkan orang. Tuhan kiranya menolong kita untuk mampu saling menerima. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menerima kami sebagaimana adanya diri kami. Engkau menebus kami, mengampuni dosa kami, mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Karena itu tolong kami juga ya Bapa, supaya kami juga mampu saling menerima satu dengan yang lainnya seperti Kristus sudah menerima kami untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, agar kami tidak menuntut dan tidak menghakimi orang lain, tetapi melakukan terlebih dahulu apa yang kami ingin orang lain lakukan sesuai dengan firman Tuhan dan saling menerima, supaya ada kerukunan, supaya ada sukacita, supaya berkat Tuhan nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Mampukan kami hidup dalam kasih-Mu, mampukan kami hidup dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.